Kemalasan yang tidak tahu dari mana asalnya dan kemalasan yang membuat lo bergerak dan mengganggu pekerjaan lo sendiri. Tapi apa kalau tahu apa itu kemalasan? Dari pandangan psikologi tentang kemalasan, kemalasan adalah perilaku apatis, yaitu sikap yang tidak mempedulikan atau mempertimbangkan aspek emosional, sosial, dan fisik kehidupan manusia. Jika perilaku apatis atau malas seperti ini terus berlanjut, pasti akan menimbulkan stres, bahkan depresi. Kemalasan memang terdengar menyenangkan, tetapi apa kalau tahu itu sangat buruk untuk dilakukan? Tapi bagaimana lo bisa merasa malas dan bagaimana orang bisa merasa malas? Jadi menurut psikologi, penyebab kemalasan sebagian besar orang-orang adalah kurangnya motivasi untuk melakukan sesuatu, baik eksternal maupun internal. Kehilangan kata mengapa dalam diri lo atau merenungkan mengapa lo berhenti melakukan apa yang lo lakukan, dan akhirnya menjadi malas dan membuat lo kehilangan tujuan. Jadi saat lo mulai merasa malas, coba tanyakan pada diri lo sendiri, mengapa lo malas? Apakah karena lo tidak mencapai apapun, atau karena lo memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap kinerja lo? Dan di sana lo pasti akan menemukan penyebabnya, kemalasan itu. Namun dari sudut pandang ilmiah, yang menyebabkan kemalasan adalah area premotorik otak tidak menyala, dan oleh karena itu tidak mengirimkan sinyal ke otak-otak tubuh yang besar dan terdekat. Sambungnya, otak yang menghubungkan keputusan dengan tindakan melemah pada orang yang malas, menyebabkan perasaan malas, lelah, dan lemah karena otak harus bekerja lebih keras untuk menerjemahkan keputusan menjadi tindakan. Lalu bagaimana cara mengatasi rasa malas itu? Penelitian menunjukkan bahwa kemalasan memang merupakan masalah yang kompleks. Hal ini dikarenakan tingkat kemalasan setiap orang berbeda-beda, dari penampilan hingga tempat yang menyebabkan kemalasannya. Ada yang merasa malas saat tenaganya kurang, ada yang resah, ada yang butuh kopi dulu, atau bahkan ada yang memilih karena merasa tanpa itu semua pekerjaan tidak lengkap. Nah, jika lo merasa malas, lo perlu tahu mengapa lo merasa demikian. Maka dari itu, kali ini Audi TV akan memberikan 3 tips mengatasi rasa malas menurut psikologi. Nonton videonya sampai selesai ya, agar kalian dapatkan keseluruhan insight-nya. Yang pertama, tentukan dan tetapkan tujuan lo. Lo malas biasanya karena kurangnya motivasi untuk melakukan sesuatu. Lo bisa mengatasinya dengan menetapkan tujuan. Namun, lo merasa terbebani oleh tujuan yang tidak realistis. Akibatnya, memadamkan semangat dan keinginan untuk menyelesaikan aktivitas. Selalu cobalah untuk menetapkan tujuan yang lebih kecil dulu dan dapat dicapai sesuai kemampuan lo sendiri. Yang kedua, fokus pada pekerjaan. Bukan berarti lo harus keras pada diri lo sendiri. Analisis buletin psikologis menunjukkan bahwa siswa sering mengalami peningkatan tingkat perfeksionisme selama bertahun-tahun. Lingkungan kerja yang menuntut seperti itu membuat kaum muda lebih kritis terhadap diri sendiri. Nyatanya, perfeksionisme tidak jarang mengarah pada depresi dan kemalasan yang serius. Oleh karena itu, lo tidak boleh selalu memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi saat bertindak, karena mengejar kesempurnaan memang bisa mematikan semangat lo saat dihadapkan pada masalah yang tidak kunjung usai. Yang ketiga, mulailah dan beri reward pada diri lo sendiri. Ini adalah salah satu cara untuk menghilangkan rasa malas pada diri lo sendiri. Dalam hal mencapai suatu tujuan, rencana tidak kalah pentingnya dengan kemampuan dan hasrat. Lo harus realistis terhadap waktu yang lo miliki. Artinya, lo harus menghargai waktu semaksimal mungkin, karena waktu adalah yang utama dan penting. Oleh karena itu, mencapai tujuan sangatlah penting. Sebuah rencana memberi lo arahan dan memberi lo kepercayaan diri, terutama saat lo menghadapi rintangan. Setelah lo mencapai tujuan atau sasaran yang lo target, jangan lupa untuk memberi diri lo hadiah atau reward. Bisa dalam bentuk apapun, baik itu bermain game selama 20 menit, tidur siang, menonton drama atau anime,
mendengarkan lagu, browsing media sosial, dan masih banyak aktivitas lain yang lo sukai. Dengan demikian, lo lebih termotivasi untuk melakukan aktivitas setiap harinya karena membayangkan imbalan yang akan lo terima ketika lo berhasil menyelesaikan serangkaian tugas dan akhirnya bisa bersantai. Sebagai kesimpulan, rasa malas itu wajar dan manusiawi. Lo tinggal menghadapinya dan menyikapinya dengan baik karena rasa malas sudah ada pada diri manusia itu sendiri, sehingga sudah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dihilangkan. Gue Agung Audips TV, well thanks, terima kasih.